الحمد لله الذي وضح الأحكام لجميع الأنام وبين سبيل الهدى وأظهر تعاليم الإسلام. الصلاة والسلام على رحمة الأزمان الخاص والعام والهداية السابغة لجميع العقول والأفهام، سيدنا محمد شمس الهدى وبدر التمام وآله الكرام وأصحابه العظام وكل من دعا بدعوته إلى يوم الزحام، وإلينا معهم بمنك وجودك يا مالك يا علام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, tak lupa khatib selalu berwasiat, terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir. Mari bersama-sama senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih berkenan menghujani kita dengan begitu banyak nikmat-nikmatnya. Yang tidak terasa kita saat ini sedang berada di penghujung bulan Zulqa'dah, yang mana beberapa hari lagi kita akan memasuki satu bulan mulia, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Dzulhijjah atau bulan kurban. Di mana pada bulan ini ada beberapa ibadah yang hanya dilakukan di bulan ini. Salah satunya mungkin saudara kita, kerabat kita, tetangga kita saat ini sudah pergi ke Baitullah, ke Makkah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Ibadah haji salah satu dari ibadah yang hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, yakni ibadah kurban. Di sini antara haji dan kurban berawal dari peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sayyidah Sarah. Telah lama beliau menunggu keturunan, Allah belum kunjung memberikan beliau keturunan. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan Sayyidah Hajar. Menikahlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidah Hajar. Tidak lama kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan satu keturunan yang kemudian diberi nama Ismail alaihissalam. Karena Siti Sarah kecewa, Siti Sarah merasa tidak memberikan yang terbaik kepada Nabiullah Ibrahim dengan belum memberikan keturunan. Sayyidah Sarah merasa sakit hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk mengajak Sayyidah Hajar dan anak bayinya Nabiullah Ismail untuk pergi meninggalkan Mesir saat itu. Pergilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidah Hajar dan anak kecilnya pergi menuju satu tempat lembah yang mana di sana tidak ada kehidupan satupun, tidak ada setetes air pun di sana.
yang ada hanya padang pasir yang tandus, gersang, kering, tidak ada kehidupan sama sekali. Kemudian setelah sampai wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Sayyidah Hajar dan juga anak bayinya, yakni Nabiullah Ismail alaihi salam. Sayyidah Hajar karena keyakinannya kuat bahwa ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidah Hajar yakin tidak akan Allah menelantarkan hambanya dengan penuh keyakinannya, dengan penuh ketakwaannya, dengan penuh keimanannya. Sayyidah Hajar dan bayinya Ismail alaihi salam ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam pada satu lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Yang kemudian saat ini lembah tersebut menjadi satu pusat kiblat umat muslim seluruh dunia, yakni Baitullah Makkah Mukarramah. Setelah sekian lama Nabiullah Ibrahim alaihi salam meninggalkan Nabi Ismail alaihi salam kurang lebih 9 tahun. Nabiullah Ibrahim kangen dengan anaknya yang baru berumur 9 tahun. Kemudian dijemputlah Nabiullah Ismail kecil dan istrinya Sayyidah Hajar pada lembah tersebut. Belum lama Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya Ismail yang baru berumur kurang lebih 9 tahun. Nabi Ibrahim diberikan wahyu perintah oleh Allah melalui mimpinya. Karena berbeda mimpi Nabi dengan mimpi kita. Mimpi seorang Nabi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku Ismail kecil, semalam aku bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku anni azbahuka, agar aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu wahai Ismail? Ismail kecil saat itu, yang mana di dalam hatinya sudah tertanam keyakinan, kemantapan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas, dengan yakin Nabi Ismail kecil menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah ta'ala minal aminin." Kemudian jawaban tersebut diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka kelak engkau akan menemui aku tergolong orang-orang yang sabar. Dari sinilah kisah awal mula kurban dilakukan. Sehingga singkat cerita, karena keyakinan dan kemantapan kedua Nabiullah ini, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kecil saat itu, Allah Subhanahu wa taala menggantikan kurban seorang Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba kibas yang sangat besar. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, sampai saat ini berkurban sangatlah dianjurkan bagi kita umat muslim. Bagi kita umat muslim sangat dianjurkan yang memiliki rezeki yang lebih. Bahkan salah satu mazhab, yakni mazhab Hanafi, menganggap bahwasanya kurban itu sesuatu ibadah yang diwajibkan kepada orang mukmin yang mukim dan memiliki harta satu nisab. Walaupun demikian, pendapat terkuat sebagaimana terbanyak 3 mazhab yang lainnya menganggap ibadah ini adalah sunnah. Karena Nabiullah Muhammad SAW pernah menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau bersabda,
umirtu bin nahari wa huwa sunnatul lakum. Aku diwajibkan untuk berkurban, sedangkan untuk kalian berkurban itu adalah sunnah. Tetapi Imam Hanafi menganggap kurban itu sangat penting, karena di sisi lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man wajada sa'atun li an yudhiya falam yudhiha fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban tetapi mereka enggan berkurban, maka jangan kau dekati tempat ibadah-ibadah kami. Inilah yang menjadi acuan Imam Hanafi menghukumi kurban itu wajib. Tetapi di samping itu semua, bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih, mari kita sisihkan setiap tahunnya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang begitu ikhlasnya, yang begitu tulusnya mengorbankan seorang anak yang sangat disayangi, yang sangat dicintainya, yang mana telah lama Nabi Ibrahim menunggu kehadiran seorang anak belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat diberikan satu orang anak di umur 9 tahun yang masih belia, beliau rela mengorbankan karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam ini akan hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keturunan dari Sayyidah Sarah, Nabiullah Ibrahim diberikan anak. Yang pertama dari Sayyidah Sarah diberikan anak Ishak, dan kemudian Ishak memiliki anak Yakub, dan Yakub ini dipanggil Israel. Dari sinilah cikal bakal tercetusnya hadirnya Bani Israel. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, terlepas dari pandangan mazhab bahwasanya hukum kurban ada yang berkata wajib dan yang terkuat adalah berkata sunnah yang sangat dianjurkan, mari bersama-sama, jika kita memiliki harta yang lebih, kita sisihkan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban merupakan ibadah sedekah sunnah yang sangat-sangat penting dan lebih nomor satu daripada ibadah sedekah sunnah yang lainnya. Sedekah sunnah saja Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka yang telah diberikan oleh Allah rizki tetapi enggan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah orang-orang ini dicap sebagai orang-orang yang munafik. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah, sedekahkanlah apa-apa yang telah aku rizkikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah satu di antara kalian. Maka tatkala kematian ini datang kepada salah satu di antara kalian, fayaqul, maka mereka akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, hidupkanlah saya, tundalah kematian saya sedikit saja, sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti aku akan bersedekah, aku akan sedekahkan harta yang telah engkau titipkan ini, dan aku tergolong orang-orang yang soleh. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawab permintaan orang-orang munafik tersebut di ayat selanjutnya, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Bahwasanya sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang idza jaa ajaluha, apabila ajal sudah menjemputnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan.